Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Wali Songo. Ya, Wali Songo itu lebih dikenal sebagai 9 wali atau orang-orang yang dipercaya yang merupakan tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Karena secara sejarah mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, mereka menyebarkan di Pulau. Adapun yang dimaksud dengan Wali Songo atau 9 wali, yang pertama itu adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, merupakan Wali Songo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian ia dimakamkan di desa Gresik. Ya, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik antara lain itu adalah metode budaya atau adat istiadat. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, yang lahir di daerah Tumampel di Gresik. Ya, Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Jainuddin Samardi dengan Dayah Candraulan. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya yaitu dengan menikahi atau menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang itu menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Untuk itu kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat dengan nama asli Raden Khosim yang kemudian mendapat gelar yaitu Raden Sarifuddin. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat melakukan pengajian secara langsung di masjid dan di langgar. Kemudian beliau menyelenggarakan pendidikan di pesantren, memberikan fatwa atau petuah. Kemudian juga dalam dakwahnya beliau juga melakukan kesenian sosial melalui ritual adat tradisional, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kelima ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah merupakan salah satu Wali Songo yang merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian yang keenam ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo yang dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga di dalam berdakwah atau menyampaikan ajaran Islam, beliau melakukan kesenian wayang yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Syahid Kamil. Ya, Sunan Gunung Jati dalam menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya yang membuat ajaran Islam itu dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten. Dengan cara inilah beliau berdakwah di Pulau Jawa, yang membuat dakwahnya ini semakin kuat. Kemudian yang ke-8 ada Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said pada tahun 1551. Ya, dalam dakwahnya Sunan Muria ini lebih senang atau bergaul dengan rakyat jelata. Metode dakwahnya juga membuat mudah diterima dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti bercocok tanam, kesenian, dan berdagang. Sunan Muria ini dekat sekali dengan masyarakat,
Sunan Muria lebih senang dia tinggal di daerah terpencil. Kemudian yang terakhir ada Sunan Kudus ya. Sunan Kudus adalah sunan atau ulama yang dimasukkan ke dalam daftar Wali Songo, yang dia lahir dengan nama Ja'far Shodiq. Dalam berdakwah, Sunan Kudus berdakwah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus juga tidak melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah berkembang di masyarakat.